Selama lebih dari 1 dekade, satu nama terus disebut, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Di balik setiap operasi besar yang digagalkan, di balik puluhan penggebrekan lintas provinsi dan penangkapan ratusan orang, sosok ini tetap seperti bayangan dalam kegelapan. Dia bukanlah pelaku biasa yang lari dan bersembunyi. Dia seseorang yang membangun benteng tidak terlihat dari kejauhan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan tanpa pernah menyentuh secara langsung. Foto terbarunya pun tidak pernah ada juga rekaman suara. Bahkan lokasi terakhirnya pun selalu terlambat beberapa langkah dari waktu nyata. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Selama bertahun-tahun, aparat hanya menangkap tubuh dari sistem yang ia bangun, tapi bukan jantungnya, bukan pikirannya. Dan sampai hari ini, pertanyaan itu belum bisa dijawab secara penuh. Bagaimana mungkin seseorang yang telah disebut dalam ratusan laporan intelijen disinyalir sebagai pengendali dari jaringan bernilai triliunan rupiah masih belum tersentuh bahkan satu jari pun. Oleh karena itu, dalam video kali ini, mari bersama kita mencari dan memahami siapa dan kemana perginya Freddy Pratama. Banjarmasin mungkin tampak seperti kota biasa, lalu lintasnya tak seramai Jakarta, dan denyut kehidupannya tak sebising Surabaya. Tapi justru dari tempat inilah Freddy Pratama berasal. Banyak yang mengenalnya sebagai Miming, panggilan akrab di lingkungan kecilnya, tapi tak sedikit pula yang hanya tahu sosok ini dari jejak-jejak digital dan kabar burung. Beberapa menyebutnya Casanova, yang lain menyebutnya dengan nama The Secret. Di luar negeri, sebagian menyebut dia sebagai Mojopahit, mengaitkannya dengan citra bayangan yang bergerak dalam senyap. Freddy berasal dari keluarga yang tidak berkekurangan. Lingkar pertemanannya luas, ia bukan tipikal anak muda biasa yang suka menantang nasib di jalanan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan tepatnya ia mulai bermain di wilayah abu-abu itu. Namun, catatan awal aparat menunjuk pada aktivitas mencurigakan di pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir timur Sumatera. Sekitar awal dekade 2010-an, nama Freddy mulai disebut-sebut, bukan karena aksinya, tapi karena cara ia terhubung dengan orang-orang yang mengatur arus barang-barang tak lazim yang masuk dan keluar dari wilayah itu. Ia bukan pengambil risiko, ia juga bukan pengangkut, tapi justru itulah kelebihannya. Freddy adalah penghubung, operator, pengatur jalur. Ia tahu siapa yang bicara dengan siapa, tahu bagaimana barang bisa sampai ke kota-kota besar tanpa pernah disentuh oleh pengirim aslinya. Semakin dalam aparat menyelidiki, semakin sulit mencari jejaknya. Dalam satu laporan internal yang bocor ke media, nama Freddy muncul sebagai pengendali sistem logistik gelap antara Sumatera dan juga Malaysia. Namun, saat digerebek, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Ia selalu 2 langkah lebih cepat, dan kemudian ia menghilang dari Indonesia. Kabar terakhir menyebut Freddy mengatur semuanya dari wilayah perbatasan Thailand Selatan, sebuah daerah yang tak hanya jauh dari jangkauan, tapi juga dilindungi oleh konflik internal yang membuat kehadiran aparat asing nyaris mustahil. Dan dari tempat itulah ia memutar roda bisnisnya menggunakan perangkat komunikasi yang tak pernah dan tidak mudah dilacak. Ia mengontrol jaringan tanpa pernah menyebut nama aslinya. Pola yang ia gunakan begitu rapi dan juga terstruktur. Setiap orang dalam jaringannya hanya tahu satu level di atasnya. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang memberi perintah pertama. Bahkan, para koordinator lapangan hanya mengenal Freddy sebagai orang Banjarmasin yang tinggal di luar negeri. Di saat banyak pelaku lain tumbang, Freddy tetap berada di luar radar. Ia mengatur semua lewat komunikasi terenskripsi. Ia tidak pernah menggunakan perangkat yang sama lebih dari 2 minggu. Setiap transaksi diputus, tidak ada bukti fisik. Tidak ada saksi yang bisa mengarah langsung kepadanya. Satu-satunya hal yang membuat namanya muncul kembali adalah keberhasilan polisi membongkar ratusan pengiriman dan penghubung hampir 1000 orang dari jaringannya. Semuanya mengarah pada satu pola. Semua sistem itu, betapapun kompleksnya, tampaknya semua itu terhubung langsung padanya. Di Banjarmasin, beberapa villa, showroom mobil, perusahaan investasi yang terdaftar atas nama keluarga Freddy, semuanya disita. Di balik nama-nama bisnis itu, aparat menemukan arus dana yang tidak wajar. Semuanya berputar cepat masuk dan keluar hanya dalam waktu hitungan jam. Tapi meski segala sesuatu yang mengarah pada Freddy telah dikepung, asetnya dibekukan, orang-orangnya ditangkap,
rutenya dikunci, tapi ia sendiri tak pernah bisa disentuh. Petunjuk yang berhasil dikumpulkan tidak banyak. Salah satu mantan operator komunikasi yang ditangkap di Kalimantan menyebut pernah menerima pesan langsung dari nomor asing yang hanya aktif beberapa jam saja. Isinya sangat singkat, dingin, penuh instruksi. Dan setelah itu, semuanya hilang. Dalam perangkat yang diamankan, ada aplikasi komunikasi yang hanya bisa dibuka dengan kode sekali pakai. Dan di dalamnya tersimpan nama pengguna dengan inisial MJP. Aparat meyakini itu singkatan dari Mojopahit, yaitu nama samaran yang dipakai oleh Freddy dalam sistem gelapnya. Lokasi terakhir sinyal yang bisa dilacak datang dari wilayah Narathiwat, Thailand, tak jauh dari zona yang kerap dikunci oleh otoritas militer lokal. Sebuah titik di peta yang bukan hanya sulit untuk dimasuki, tapi juga rawan secara politik. Diduga kuat, Freddy bersembunyi di wilayah itu mungkin dengan identitas palsu dan mungkin juga dengan pelindung lokal yang tidak sedikit. Freddy Pratama telah menjadi teka-teki terbesar bagi aparat di Asia Tenggara. Ia bukan tokoh keras kepala, bukan pula petarung jalanan. Tapi justru karena itu, ia lebih berbahaya. Ia membangun sistem yang nyaris tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Dan yang paling menakutkan, ia menghilang bukan karena takut, tapi karena ia tahu sistem hukum terlalu lambat untuk menangkap seseorang yang bermain di balik layar. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat Freddy Pratama memimpin langsung di lapangan. Tidak ada foto dirinya. Dan tidak pernah ada rekaman suara saat ia memberikan perintah. Tapi ratusan orang bekerja di bawah arahan yang tidak langsung. Dan barang-barang bernilai miliaran rupiah itu bergerak tiap minggunya. Semuanya berjalan seolah-olah dikendalikan oleh tangan yang tidak kasat mata. Freddy tidak membangun jaringan biasa. Ia membentuk sistem yang berlapis. Seperti struktur piramida dengan akses yang terbatas. Setiap bagian dari operasinya berdiri terpisah, mereka tidak saling mengenal dan tidak saling bertemu, dan juga tidak pernah menyebut nama aslinya. Inilah strategi utama yang membuat jaringannya sangat sulit untuk disentuh. Di tingkat yang paling bawah, ada para pembawa, mereka hanya tahu kemana harus pergi, kepada siapa harus menyerahkan barang, dan beberapa yang akan dibayar. Tidak ada pengetahuan tentang dari mana barang itu berasal atau siapa yang memerintahnya. Di atas mereka berdiri para koordinator wilayah, yaitu orang-orang yang mengatur distribusi berdasarkan pulau, kota, atau zona logistik. Dan di level berikutnya, ada operator pengendali lalu lintas komunikasi, arus keuangan, dan pengamanan jalur. Dan di puncak struktur itu, ada Freddy, seseorang yang bahkan tidak dikenal oleh mayoritas anak buahnya. Selama lebih dari 1 dekade, sistem ini bergerak dengan efisien dari Sumatera ke Kalimantan, dari Jawa ke Sulawesi. Barang-barang masuk dan keluar tanpa hambatan. Di balik semua itu, Freddy membagi wilayah operasinya seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Setiap rute punya jalur cadangan, setiap nama punya pengganti, dan setiap kegagalan punya skenario baru. Yang membuat aparat semakin kewalahan adalah fakta bahwa jaringannya tidak terbatas di Indonesia saja, yaitu ada di Malaysia dan juga Thailand yang menjadi titik kendali luar negeri. Sementara itu, Myanmar berfungsi sebagai zona transit, tempat perputaran sementara sebelum barang dikirim lebih jauh lagi. Dari pelabuhan-pelabuhan kecil yang luput dari radar utama, dari jalan darat yang membelah perbatasan hingga rute udara yang menyamarkan isi dalam bentuk paket pribadi. Jangan bayangkan jaringan ini seperti operasi sembarangan. Freddy menjalankan semuanya seperti perusahaan. Ada pengendali keuangan, ada sistem pelaporan internal, dan bahkan ada hukuman bisnis bagi yang dianggap lalai. Tapi keunggulan terbesarnya bukan pada struktur itu, melainkan pada cara ia menyembunyikan dirinya di balik sistem itu. Setiap komunikasi dilakukan menggunakan aplikasi yang sulit untuk dilacak. Beberapa nama muncul di sistem forensik digital yang diperiksa aparat. Nama aplikasi itu adalah Trema, adalah Telegram versi modifikasi. Sinyal dengan fitur auto delete, tapi semuanya berakhir di akun yang tidak bisa ditautkan ke identitas aslinya. Ia tidak pernah memakai satu nomor lebih dari beberapa hari. Perangkat diganti berkala, bahkan jejak digital yang nyaris nihil, tidak ada foto, tidak ada suara, dan juga tidak ada lokasi. Untuk berpergian, ia memanfaatkan paspor dengan data palsu. Setidaknya ada 3 identitas berbeda yang diyakini pernah digunakan oleh Freddy, dan 2 diantaranya terdaftar sebagai warga Malaysia, dan 1 lainnya sebagai pelaku bisnis asal Myanmar. Semuanya tampak sah di atas kertas, tapi tak satu pun sesuai dengan data biometrik aslinya.
Yang tak kalah penting, ia memanfaatkan dana besar untuk menjaga jaringan tetap hidup dan juga loyal. Setiap bulan, miliaran rupiah digelontorkan bukan hanya untuk operasional, tapi juga untuk perlindungan lokal. Dan uang itu mengalir ke banyak pihak, dari pelabuhan kecil hingga otoritas daerah, dari pengacara hingga operator jaringan luar negeri. Di beberapa wilayah, aparat menemukan bukti bahwa Freddy memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat informasi bocor sebelum penggerebekan itu dilakukan. Bahkan meskipun ratusan orang dari jaringannya telah tertangkap yang mencapai 880 individu, Freddy tetap tidak tersentuh sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka layani. Saat ini polisi telah meminta Pada tahun 2020, aparat Indonesia menyadari satu hal, kasus-kasus yang tersebar di berbagai daerah di Kalimantan hingga Jawa Timur, dari Sumatera hingga Sulawesi, semuanya tampak memiliki pola yang serupa. Jalurnya, distribusinya, metode komunikasi, sistem pembayarannya, hingga barang yang diamankan menunjukkan benang merah yang semuanya mengarahkan kepada dirinya. Inilah titik awal dari salah satu operasi gabungan terbesar dalam sejarah aparat Indonesia. Di kalangan internal, misi ini disebut sebagai Escobar Indonesia, bukan untuk mengagungkan, tapi untuk menggambarkan skala ancaman yang sedang dihadapi. Gabungan kekuatan Bareskrim, Polda Lampung, Badan Nasional, hingga Interpol pun dilibatkan. Selama lebih dari 3 tahun, operasi ini bekerja dalam diam. Tidak ada siaran pers besar, tidak ada pengumuman mendadak. Mereka menunggu waktu yang paling tepat. Dan ketika saat itu datang, hasilnya mencengangkan. Lebih dari 10 ton barang terlarang berhasil disita dari berbagai lokasi. Bukan hanya di pelabuhan atau gedung, tapi juga dari mobil pribadi, rumah mewah, hingga pengiriman via jalur udara. Ratusan ribu butir pil berhasil dicegat sebelum mencapai pemesan. Dan yang paling mengejutkan, lebih dari 400 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan aset berhasil dibekukan. Tapi angka-angka itu hanyalah di permukaan saja. Yang lebih mengejutkan adalah jaringan orang-orang yang berhasil ditangkap di dalamnya. Bukan hanya pelaksana lapangan, tapi juga pemilik usaha, operator digital, hingga public figure yang namanya selama ini bersih di mata masyarakat. Dan totalnya lebih dari 880 orang yang ditahan, diinterogasi, dan dimintai keterangan. Dan semuanya mengarah pada satu pola operasi yang dikendalikan dari luar negeri oleh Freddy Pratama. Dalam proses penelusuran aset, aparat menemukan sesuatu yang lebih dalam. Freddy ternyata tidak hanya membangun jaringan distribusi, ia juga menciptakan ekosistem bisnis untuk mencuci dan juga mengalirkan dana. Berbagai perusahaan fiktif dibentuk sebagai kedok, agen travel, jasa properti, rental mobil, bahkan investasi bodong. Semuanya terlihat sah secara administratif, dokumen-dokumennya lengkap, akta perusahaannya terdaftar, pajaknya dibayar. Tapi ketika ditelusuri lebih jauh, perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki aktivitas yang real. Tidak ada klien, tidak ada layanan yang nyata, hanya arus dana masuk dan keluar dengan pola yang terlalu rapi untuk dianggap sebagai kebetulan. Sebagian besar perusahaan itu menggunakan nama anggota keluarga atau pegawai kepercayaan Freddy. Ada yang masih sangat muda, bahkan ada yang mengaku tidak tahu menahu bahwa dirinya tercatat sebagai direktur perusahaan yang bernilai miliaran rupiah. Dan ini bukanlah kelalaian, ini adalah strategi. Freddy memastikan bahwa setiap lapisan yang ia korbankan cukup jauh dari dirinya. Di Banjarmasin, kota asalnya, penggerebekan menghasilkan temuan yang mencengangkan. Di beberapa titik tersembunyi, aparat menemukan deretan mobil mewah seperti Rubicon, Alphard, bahkan Ferrari yang diparkir rapi dalam garasi di villa-villa yang tertutup. Rumah-rumah itu tampak rumah kosong dari luar, tidak ada aktivitas, tidak ada suara. Tapi di dalamnya tersimpan bukti gaya hidup yang tak sesuai dengan catatan pendapatan para pemilik sahnya. Lebih lanjut, beberapa villa berada di lokasi-lokasi yang tidak lazim, area hutan kecil, perbukitan sepi, dan pinggiran perkebunan. Seolah-olah tempat itu memang disiapkan bukan untuk ditinggali, tapi untuk menyembunyikan sesuatu, mungkin dokumen, mungkin barang, dan juga mungkin orang. Yang membuat aparat semakin yakin bahwa Freddy adalah otak di balik semua ini adalah kemiripan pola di setiap kota. Dimanapun tim melakukan penangkapan, baik di Kalimantan, Batam, Palembang, atau Medan, mereka menemukan sistem yang seragam. Orang-orangnya punya struktur yang sama, prosedur identik, jalur pergerakan dananya menggunakan pola yang sangat mirip. Semua ini tak mungkin terjadi tanpa arahan yang terpusat. Namun, tetap saja Freddy tidak pernah ditemukan. Ya seperti bayangan yang hanya terlihat dari bentuk yang ia tinggalkan.
Jejak digitalnya bersih, rekeningnya tidak terhubung langsung, komunikasi dilapisi enkripsi yang berlapis, dan bahkan ketika beberapa operator tingkat tinggi berhasil ditangkap, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan di mana ia berada. Dan justru disitulah kekuatan Freddy. Ia membangun sistem yang membuat dirinya tidak terikat. Ia tidak menggenggam siapapun secara langsung. Semua orang hanya bagian dari mesin besar yang dirancang agar tetap bisa berjalan, bahkan jika sebagian giginya hancur. Setiap penangkapan membuat sistem itu goyah, tapi belum cukup untuk menjatuhkan sepenuhnya. Freddy tahu itu, dan aparat pun tahu itu. Mereka sedang berpacu dengan waktu, karena selama pusat kendali itu belum disentuh, maka sistemnya pun bisa dibangun kembali. Dengan nama baru, dengan jalur yang baru, dan dengan wajah-wajah baru. Kini, setelah ratusan penggebrekan dan triliunan aset dibekukan, hanya satu pertanyaan besar yang tersisa. Di mana Freddy Pratama bersembunyi? Bagi aparat penegak hukum, menangkap Freddy Pratama ibarat mencoba menjaring angin di tengah malam. Dia ada, tapi tidak terlihat. Dia bergerak, tapi tidak tertangkap radar. Lalu mengapa sampai sekarang dia belum juga bisa diamankan? Jawabannya bukan hanya satu, tapi 6. Yang pertama, ia adalah sosok yang tidak pernah menyentuh permukaan. Freddy bukan orang yang berdiri di depan. Ia tidak pernah berada di gudang tempat barang itu diproses, tidak pernah hadir di titik serah terima, tidak pernah menggunakan kendaraan pengangkut, bahkan foto dirinya pun sangat jarang beredar. Banyak dari kurir dan koordinator yang tertangkap mengaku tidak tahu siapa pemimpin tertinggi mereka. Mereka hanya mengenal instruksi yang datang dari satu pesan. Nama Freddy hanya hidup sebagai sebutan dalam obrolan tertutup. Tidak ada nomor tetap, tidak ada wajah yang bisa dikenali, dan tidak ada pertemuan secara langsung. Kedua, dia bersembunyi di wilayah abu-abu. Beberapa sinyal terakhir yang terlacak menunjukkan Freddy berada di kawasan perbatasan Thailand Selatan. Lokasi ini bukan sembarangan tempat. Ia terletak di antara jalur hutan lebat dan kota kecil yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintah pusat. Wilayah itu dikenal rawan konflik, dan karena itulah kehadiran aparat asing di sana sangat terbatas. Wilayah ini juga memiliki reputasi sebagai tempat ideal untuk menghilang. Tak banyak kamera pengawas, tidak ada pemeriksaan imigrasi yang ketat, dan yang paling penting, sulit dijangkau oleh kerjasama hukum lintas negara. Beberapa sumber menyebut bahwa Freddy kerap berpindah antara kawasan Narahiwat dan juga Yala. Dua kota yang secara geografis dekat dengan perbatasan Malaysia, namun jauh dari jangkauan hukum konvensional. Tempat-tempat seperti inilah yang membuat pelarian menjadi mungkin bukan karena kekuatan, tapi karena lokasi itu sendiri sudah dilindungi siapapun yang cukup pintar untuk tidak terlihat. Yang ketiga, pelindung lokal dan celah kelembagaan. Freddy bukan hanya tahu bagaimana menyembunyikan diri, ia juga tahu bagaimana menjaga tempat persembunyiannya itu tetap aman. Dalam banyak kasus yang serupa, uang seringkali lebih tajam daripada senjata, dan tampaknya Freddy sangat paham betapa efektifnya alat itu digunakan. Dugaan kuat menyebutkan bahwa ia menyisihkan sebagian besar dana operasional untuk memastikan perlindungan lokal berjalan dengan baik. Mulai dari aparat lapangan hingga individu yang berpengaruh di wilayah rawan, semuanya mungkin saja telah diberi alasan untuk menutup mata. Dengan dana yang tidak terbatas dan tidak mudah dilacak, dan itulah mengapa meskipun lokasi umumnya sudah diduga, penyergapan tak pernah berhasil dilakukan. Keempat, komunikasi yang tidak bisa diikuti. Dalam upaya pelacakan, sinyal komunikasi sering menjadi titik masuk utama, tapi Freddy menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Ia membangun sistem komunikasi yang selalu terputus, satu pesan hanya dibaca oleh satu orang, lalu menghilang. Tidak ada grup tetap, tidak ada percakapan yang panjang, tidak ada jejak yang bisa ditarik mundur. Ia memakai aplikasi transkripsi, server lepas pantai, dan alat komunikasi sekali pakai. Satu perangkat hanya digunakan beberapa kali sebelum dihancurkan atau ditinggalkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pesan dikirim melalui akun palsu yang sudah dipersiapkan dari berbulan-bulan sebelumnya, dan hanya aktif dalam hitungan menit. Kelima, identitas ganda dan sulit untuk dibongkar. Salah satu senjata yang paling mematikan Freddy adalah kemampuannya untuk berganti wajah tanpa operasi plastik. Ia dikenal setidaknya memiliki 3 identitas yang berbeda yang semuanya sah secara administratif. 2 identitas asing berasal dari negara-negara tetangga dan dokumen pendukung yang tampak asli. Paspor, KTP, bahkan dokumen imigrasi. Identitas ketiga menggunakan nama lokal namun tercatat sebagai pengusaha legal di bidang ekspor-impor. Semua dokumen itu diproses melalui jalur yang belum sepenuhnya berhasil diurai oleh aparat.
Dengan identitas yang seperti ini, Freddy bisa keluar masuk wilayah perbatasan tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia bisa membeli properti, membuka rekening, bahkan menyewa apartemen jangka panjang tanpa meninggalkan sidik jari legalnya. Keenam, birokrasi lintas negara yang menjadi penghalang. Freddy Pratama bukan sekadar buronan nasional, ia masuk dalam daftar pengawasan internasional. Namun, status internasional ini tidak semata-mata membuat penangkapannya menjadi mudah. Ada tembok besar bernama birokrasi yang menghalangi langkah cepat aparat. Untuk melakukan penyergapan di negara lain, dibutuhkan permintaan resmi, nota diplomatik, persetujuan lintas negara, dan kadang izin dari militer lokal. Proses ini bisa memakan waktu yang berbulan-bulan, dan dalam dunia Freddy, seminggu saja sudah cukup untuk berganti lokasi dan mengganti seluruh sistem komunikasi. Tak semua warga siap memberi akses penuh kepada aparat asing, apalagi dalam wilayah yang sensitif secara politik. Dan itulah sebabnya meskipun kerjasama sudah dijalin dan jejak sudah tercium, namun penangkapan itu tak kunjung terjadi. Hingga kini Freddy Pratama masih bebas, tapi tidak lagi sepenuhnya tidak terlihat. Jejak-jejak samar yang dahulu dianggap mustahil kini mulai menampakkan bentuknya. Bukan lewat penampakan fisik, bukan dari pengakuan langsung, tapi dari sisa-sisa digital, sirkulasi uang yang tidak wajar, dan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah melihat bayangannya lewat layar. Dan disitulah semuanya bermula dari sisa data yang tertinggal. Pertama, ada kode nama yang tersembunyi di dalam gawai. Saat penggebrekan besar-besaran antara 2020 hingga 2023 berlangsung, puluhan gawai berhasil disita dari tangan para pelaksana lapangan. Mayoritas perangkat sudah direset, sebagian lainnya rusak, dan hanya beberapa yang masih bisa dibuka secara forensik. Tapi, dari serpihan itulah polisi mendapatkan salah satu bentuk yang paling penting, nama kode yang berulang-ulang muncul dalam aplikasi komunikasi, yaitu The Secret. Nama itu tertulis dalam bentuk obrolan yang pendek tanpa konteks yang jelas, namun selalu muncul sebelum operasi besar itu dilakukan. Tidak ada foto profil, tidak ada status online, tapi akun itu aktif dan semua kurir tahu artinya instruksi dari atas. Dari transkrip yang berhasil dipulihkan, aparat mendapati bahwa pesan-pesan tersebut selalu datang dari zona waktu yang cocok dengan wilayah Thailand. Lebih spesifik lagi, dari kawasan selatan negara itu. Pola bahasa yang digunakan juga mengidentifikasi bahwa pengirim adalah warga Indonesia yang berlogat halus, sangat berhati-hati dalam pemilihan kata, dan tidak pernah menyebut lokasi atau nama langsung. Dan pola ini terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Dan hanya satu orang yang cocok dengan semua profil itu, dan dia adalah Freddy Pratama. Kedua, uang yang tidak berjalan di jalur normal. Selain komunikasi, jejak berikutnya datang dari arus keuangan yang tidak biasa. Freddy tidak menggunakan sistem transaksi umum yang menghindari jalur bank, kartu kredit, atau dompet digital konvensional. Sebagai gantinya, ia memanfaatkan 3 metode, yaitu transfer kecil dari berbagai sumber, sistem uang elektronik luar negeri, dan juga kripto. Yang paling menarik perhatian penyidik adalah teknik pengumpulan dana melalui transfer minor. Ratusan transaksi kecil dalam nominal yang tidak mencolok dikirim ke satu rekening pusat dalam waktu yang singkat. Dari sana, dana itu langsung dialihkan ke berbagai dompet digital luar negeri, sebagian dikonversi sebagai aset digital, dan sisanya disebar ke akun-akun yang tidak terlacak. Dalam satu kasus, aparat menemukan lebih dari 120 transaksi senilai Rp500.000 hingga Rp1.000.000 dalam satu hari. Semuanya ditujukan ke satu akun atas nama perusahaan fiktif di Malaysia. Tidak ada alasan bisnis, tidak ada aktivitas real, tapi arus uang itu terus bergerak. Ketiga, kesaksian dari orang yang pernah mendengar suaranya. Meski Freddy terkenal karena tak pernah muncul langsung, beberapa kurir tingkat atas yang berhasil ditangkap akhirnya memberikan gambaran tentang siapa sebenarnya yang mereka layani. Salah satu tersangka yang diamankan di Kalimantan mengaku pernah menerima panggilan suara dari seseorang yang hanya memperkenalkan dirinya sebagai pengendali utama. Ia tidak pernah menyebut nama, tak menunjukkan wajahnya, tapi menegaskan bahwa semua perintah harus dijalankan tanpa pertanyaan. Suara itu, kata tersangka, terdengar halus, tidak terburu-buru, tapi sangat tegas. Ketika ditanya lebih lanjut tentang logat, intonasi, dan nada bicara, para kurir menyebut satu hal yang sama, orang itu berasal dari Indonesia. Keempat, GPS yang menunjukkan lokasi yang sangat aneh. Petunjuk berikutnya datang dari sesuatu yang lebih teknis, yaitu perangkat pelacakan. Dalam beberapa pengiriman besar, aparat sengaja membiarkan kurir berjalan. Mereka memasang pelacak kecil dalam barang yang dibawa. Tujuannya adalah melihat sejauh mana kurir akan bergerak dan di mana ia menerima instruksi lanjutan. Dari data yang dikumpulkan, ada pola yang aneh muncul.
setiap kali kurir berada di titik tertentu di Kalimantan atau Sumatera. Sinyal komunikasi mereka aktif bersamaan dengan sinyal GPS yang menunjukkan satu koordinat yang tetap, yaitu di luar negeri, yaitu perbatasan Thailand dan juga Malaysia. Kawasan itu bukan kota besar, tapi lebih menyerupai daerah perbukitan dengan sedikit permukiman dan nyaris tanpa infrastruktur yang modern. Data ini diperkuat dengan login perangkat kurir ke aplikasi komunikasi dan transaksi. Dalam waktu yang sama, sinyal di Narathiwat, salah satu provinsi di Thailand Selatan, juga aktif. Itu bukan kebetulan, ini petunjuk bahwa pusat komando berada di wilayah yang sama berulang kali. Kelima, aktivitas digital di tengah hutan. Petunjuk terakhir dan yang paling konkret datang dari platform e-wallet internasional. Dalam upaya memetakan arus dana, tim forensik digital mendeteksi adanya beberapa login mencurigakan ke akun yang diduga dikendalikan oleh Freddy. Yang membuatnya mencolok bukan hanya nama akun atau pola transaksi, tapi lokasi loginnya. Dua wilayah muncul berulang-ulang, yaitu Narathiwat dan juga Yala. Dan dalam catatan server, login terjadi dari perangkat Android dengan sistem keamanan yang dimodifikasi. Waktu akses selalu dilakukan antara pukul 2 hingga 4 pagi. Jam ketika aktivitas publik sangat rendah dan internet di kawasan tersebut tidak terlalu padat. Dalam salah satu akun, terdeteksi transfer keluar ke 5 dompet berbeda dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah menyiapkan semuanya dengan sistem otomatis, atau seseorang yang sangat terlatih, dan hanya sedikit orang yang bisa bekerja dengan pola yang sedetail ini. Petunjuk demi petunjuk ini mungkin kini tidak cukup untuk menjatuhkan vonis, tapi cukup kuat untuk mempersempit pemburuan. Freddy bukan lagi bayangan yang mutlak, yang mulai memiliki bentuk, mulai meninggalkan jejak meskipun sangat tipis. Dan yang lebih penting, ia mulai terlihat meski belum tertangkap. Polisi kini tak hanya bergerak secara nasional, jalur kerjasama dengan otoritas luar negeri pun diperluas. Jejak digital, pola komunikasi, dan pergerakan dana menjadi alat utama dalam membongkar persembunyian yang selama ini berlalu rapat. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menduga Freddy Pratama, gembong narkoba jaringan internasional, masih bersembunyi di